Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berkata, ada sesuatu yang telah aku lupakan. Ada satu hal di dunia ini yang tidak boleh dilupakan. Engkau boleh melupakan apapun kecuali satu hal. Apabila mengingat semua hal lain tetapi melupakan satu hal itu, engkau tidak akan dapat menyelesaikan apapun. Itu seperti seorang raja yang mengirim engkau ke kampung dengan tujuan tertentu. Engkau pergi dan melakukan ratusan tugas lain. Apabila menolak menyelesaikan tugas utama yang untuk itu engkau dikirim, berarti engkau tidak melakukan apa-apa. Dan manusia muncul di dunia ini untuk tujuan dan maksud tertentu. Apabila tidak memenuhi maksud itu, dia tidak melakukan apapun. Kami menawarkan amanat kepada surga, bumi, dan gunung. Mereka semua menolak menjalankannya dan takut terhadap tawaran itu. Tetapi manusia berani menjalankannya. Sungguh dia tidak adil kepada dirinya sendiri dan bodoh. Kami menawarkan amanat kepada surga dan mereka tidak mampu menerimanya. Pertimbangkan betapa besar kejutan pikiran dan perbuatan yang mereka lakukan. Mereka mengubah bebatuan jadi rubi dan jamrud. Mereka mengubah pegunungan jadi tambang emas dan perak, menyebabkan tanaman di bumi berkembang dan seterusnya. Mereka memberi kehidupan dan mereka menciptakan taman surgawi. Bumi pun menerima biji-bijian dan kemudian memberikan buah-buahan dari biji-bijian yang ditanam. Pegunungan pun menghasilkan berbagai mineral. Segalanya dilakukan, tetapi satu hal itu tidak mampu mereka lakukan. Hanya manusia yang mampu melakukannya. Dan kami telah memuliakan anak-anak Adam. Tuhan tidak berkata, kami telah memuliakan surga dan bumi. Maka sudah menjadi kewajiban manusia untuk melakukan apa yang tidak mampu dilakukan surga, bumi, dan gunung. Apabila manusia menyelesaikan tugasnya, ketidakadilan dan kebodohan yang menjadi sifat manusia akan sirna. Engkau boleh meragukan dan menyatakan bahwa sekalipun tidak menyelesaikan tugas itu, engkau telah melakukan banyak perbuatan lain. Tetapi aku katakan kepadamu bahwa manusia tidak diciptakan untuk pekerjaan lain. Itu bagaikan engkau menggunakan pisau baja Indian yang bernilai dari barang yang engkau temukan di dalam harta karun raja sebagai parang untuk merecah daging busuk. Engkau kemudian membenarkan perbuatanmu dengan berkata, aku tidak dapat membiarkan pisau ini menganggur. Aku menggunakannya untuk sesuatu yang baik.
bagaikan engkau menggunakan mangkok emas untuk memasak lobak. Satu pecahan dari mangkok itu mampu dibelikan 100 periuk. Seperti engkau menggunakan belati tersepuh permata untuk menggantungkan labu pecah agar tetap bertahan, dan berkata, aku menggunakan belati ini untuk menggantungkan labu itu. Aku tidak bisa membiarkan belati ini menganggur. Tidakkah itu keduanya menyedihkan dan menggelikan? Apabila labu mampu dengan baik dilayani oleh pasak kayu atau paku besi yang bernilai uang recehan, mengapa harus menggunakan belati yang berharga ratusan dinar untuk maksud seperti itu? Tuhan telah menetapkan harga yang tinggi kepadamu, sebagaimana Dia telah berfirman, sungguh Tuhan telah membeli dari orang yang beriman jiwa mereka dan harta benda mereka, serta menjanjikan bagi mereka kenikmatan surga. Engkau akan melampaui dunia ini dan hari kemudian dengan suatu nilai. Apa yang mesti aku lakukan jika engkau tidak mengetahui nilainya sendiri? Janganlah menjual dirimu dengan harga murah, karena engkau sangat berharga. Tuhan berfirman, aku telah membeli kalian setiap nafas yang engkau hirup, inti dirimu dan rentang kehidupannya. Apabila mereka membelanjakan kepadaku dan memberikan kepadaku, harganya adalah surga abadi. Inilah yang layak kepadaku. Apabila engkau menjual dirimu kepada neraka, engkau berbuat tidak adil pada dirimu, seperti manusia yang menusukkan pisau berharga ribuan dinar pada dinding dan menggantungkan periuk atau labu di atas pisau itu. Engkau menggunakan dalih menyibukkan diri dengan ratusan amal terpuji. Engkau berkata, aku telah mempelajari fikih, hikmah, logika atau mantik, astronomi, kesehatan, dan seterusnya. Semua itu untuk dirimu sendiri. Engkau mempelajari fikih hingga tidak seorang pun mampu merenggut setangkup rotimu, atau merobek pakaianmu, atau membunuh dirimu. Ini semua agar engkau hidup sehat walafiat. Apa-apa yang kau pelajari mengenai astronomi, seperti bentuk bidang langit dan pengaruhnya terhadap bumi, gaya berat, atau kesembarangan keamanan dan ketakutan, semua itu berhubungan dengan keadaan dirimu. Semua itu untuk dirimu sendiri. Di dalam astrologi, tanda keberuntungan dan ketidakberuntungan berhubungan dengan pengawasan diri. Itu masih untuk dirimu pada akhirnya. Apabila merenungkan masalah itu, akan tersadari bahwa engkau adalah substansi dan segala hal itu hanyalah bawahan terhadapmu. Sekarang, apabila segala yang berada di bawahmu memiliki demikian banyak cabang keajaiban, pertimbangkan dirimu yang merupakan substansi mesti menjadi apa.
Apabila bawahanmu memiliki titik puncak dan titik nadir, tanda keberuntungan dan ketidakberuntungan, pertimbangkan titik puncak dan titik nadir. Apa yang mesti engkau miliki di dunia ruh? Pertimbangkan tanda keberuntungan dan ketidakberuntungan, petunjuk dan petunjuk sebaliknya yang mesti engkau miliki, hingga engkau menyadari bahwa ruh seperti itu harus memiliki sifat ini, mampu terhadap hal ini, dan sesuai dengan pekerjaan seperti itu. Di samping makanan yang dimakan untuk mempertahankan dirimu secara fisikal, ada lagi makanan lain yang engkau butuhkan. Seperti dikatakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menghabiskan malam dengan Tuhanku, dan Dia memberiku makan dan memberiku minuman. Di dunia ini engkau telah melupakan makanan lain itu dan menyibukkan dirimu dengan makanan dari dunia ini. Siang dan malam engkau menyediakan makanan untuk tubuhmu. Sekarang tubuh ini adalah kudamu dan dunia ini pelayannya. Makanan kuda tidaklah sesuai untuk pengendaranya. Seekor kuda mempertahankan dirinya menurut kelazimannya sendiri. Karena engkau telah diliputi sifat kebinatangan dan kehewanan, engkau tetap di atas pelana dengan kuda dan tidak memiliki tempat di antara jajaran para raja dan pangeran dari dunia tempat hatimu berada. Karena tubuh menguasaimu, engkau mesti mentaati perintah tubuhmu. Engkau tawanan bagi tubuhmu. Seperti Majnun ketika dia memutuskan berangkat ke negeri Laila. Ketika dia masih dalam keadaan sadar, dia mengendarai unta pada jalan yang benar. Tetapi sekali terserap ke dalam Laila, dia melupakan dirinya dan untanya. Unta yang memiliki anak yang ditinggalkan di desa, suatu ketika berjalan ke arah desa. Ketika Majnun sadar, dia tahu bahwa dirinya pergi menuju jalan yang salah selama 2 hari. Kemudian dia terus tetap mondar-mandir selama 3 bulan. Ketika pada akhirnya dia menangis, unta ini adalah kutukan bagiku. Demikianlah diceritakan. Dia meloncat dari unta dan membiarkan dirinya berangkat sendirian. Hasrat untaku berada di belakangku, sedangkan hasrat diriku sendiri berada di depan. Sungguh dia dan aku amatlah bertentangan. Seseorang datang kepada Sayyid Burhanuddin Muhakkik dan berkata, aku telah mendengar pujian mengenai dirimu dari orang tertentu. Biarkan aku tahu. Sayyid menjawab, orang seperti apa dirinya? Apakah dia telah mencapai derajat sedemikian rupa hingga mampu mengetahui dan memujiku? Apabila dia mengetahui aku atas apa yang telah aku katakan, sesungguhnya dia tidak mengetahuiku, karena perkataan tidaklah tetap atau sementara, bebunyian sementara, bibir dan mulut pun sementara, semua itu kebetulan.
Apabila dia mengetahui atas apa yang telah aku lakukan, kejadiannya akan sama saja. Meski demikian, jika dia mengetahui inti diriku dan kemudian aku tahu bahwa dia mampu memujiku, maka pujian tersebut memang menjadi hakku. Ini seperti cerita yang mereka ceritakan tentang seorang raja yang mempercayakan putranya kepada sekelompok manusia terlatih. Si anak tetap bertahan hingga mereka telah mengajarinya seluruh ilmu astronomi, geometri, dan ilmu pengetahuan lain. Meskipun si anak sungguh-sungguh bodoh dan bebal, suatu hari raja mengambil dan menggenggam cincin itu dalam kepalan tangannya untuk menguji anaknya. Raja berkata, "Ayo, katakan padaku benda yang aku genggam di dalam kepalanku." "Yang engkau genggam," anak itu menjawab, "adalah benda bulat, kuning, dan memiliki lubang di tengahnya. Karena engkau mampu menjelaskannya dengan benar," kata raja, "katakan padaku benda apa ini sebenarnya." "Itu tentu sebuah batu gerinda," jawab sang anak. "Kamu telah memberikan ciri-cirinya demikian tepat dengan pikiran yang amat mengejutkan. Dengan seluruh pendidikan dan pengetahuan yang telah engkau peroleh, bagaimana mungkin keluar dari pikiranmu batu gerinda yang tidak dapat digenggam oleh sebelah tangan?" Maka seperti itulah sekarang orang terpelajar pada zaman kita dengan ajaib memahami ilmu pengetahuan. Mereka telah sempurna belajar memahami seluruh hal asing yang bukan merupakan perhatian mereka. Yang benar-benar penting dan terdekat dari semua hal tersebut adalah dirinya sendiri. Tetapi betapa orang-orang terpelajar tidak mengetahuinya. Mereka melulu menghabiskan waktunya pada penilaian kehalalan dan keharaman segala sesuatu dan berkata, "Ini dihalalkan dan ini tidak," atau "Ini disalahkan hukum dan ini tidak." Meski demikian, kebundaran, kekuningan, rancangan, dan kebulatan dari cincin raja adalah kebetulan. Karena apabila engkau melemparkannya ke dalam api, tidak satu pun dari seluruh hal itu tersisa. Dia menjadi intisarinya, terbebas dari semua ciri-ciri itu. Seluruh ilmu pengetahuan, amal, dan perkataan yang mereka letakkan di depan, semuanya tidak memiliki hubungan dengan intisari bendanya, yang akan tetap ada ketika seluruh sifat fisiknya sirna. Seperti halnya seluruh sifat dari yang mereka katakan dan mereka uraikan. Pada akhirnya mereka akan membuat penilaian bahwa sang raja memegang batu gerinda pada kepalanya, karena mereka tidak mengetahui inti yang utama suatu benda. Aku adalah burung, seekor bulbul, atau seekor nuri, karena suaraku telah ditetapkan dan tidak dapat membuat suara lain apapun. Jika aku diminta untuk menghasilkan bunyi lain yang berbeda, aku tidak akan mampu,
Sebaliknya terhadap hal ini adalah contoh seseorang yang belajar meniru suara burung. Dia bukan burung sama sekali. Kenyataannya dia adalah musuh burung, seorang pemburu, tetapi dia mampu membuat burung menyahut karena menganggap suara itu sebagai suara burung. Karena bunyi yang dia buat dikira-kira dan tidak pantas jadi miliknya. Apabila diminta, dia mampu membuat bunyi berbeda. Dia mampu membuat sahutan berbeda karena dia telah belajar mencuri barang orang dan menunjukkan kepadamu secarik linen lain dari sebuah rumah.